ya minimal ada bahan-bahan apalah awal dari untuk rekan-rekan semua. Ya mungkin melalui pendekatan langsung ke inspektorat. Saya rasa kawan-kawan di inspektorat juga nggak kaku banget kalau seandainya dilakukan pendekatan seperti itu. Ya kita jangan kaku dengan cuma surat menyurat. Nah, karena memang seperti itu kita pernah juga lakukan seperti itu. Jadi jelas apa saya minta. Saya kira bukan minta data dan informasi awalnya surat, tapi kenyataannya di sana LHP, seperti itu. Jadi ya mungkin rekan-rekan bisa minta mungkin diwujudkan misalnya siapa sih nama orangnya, kalau boleh tahu berapa jumlah uangnya, kan seperti itu. Intinya ya intinya di LHP kan seperti itu. Siapa-siapa di dalam itu kan itu intinya. Nah, makanya saya berharap ya mudah-mudahan melalui pendekatan secara langsung datang diskusi itu kan bisa mungkin sebagian atau seperti apa, mungkin seperti itu. Jadi kalau jangan kita kaku dengan surat menyurat, lebih baik coba datang. Kan masing-masing teman-teman itu kan juga punya rasa. Ya saya tadi sampaikan kami memang terbuka kok. Sepanjang itu masih informasi yang bisa kita berikan, nggak ada masalah. Tapi kalau di norma-norma yang disampaikan bahwa ini terkecualikan, itu kita tidak bisa buka, kecuali atas perintah dari majelis menguji lagi. Jadi kami nunggu itu ya, kalau memang kata majelis kita uji lagi, itu informasi yang diberikan, kita siap, silakan uji. Konsekuensi terakhir tanggal berapa? Desember kemarin, Desember kemarin. Ya. Baik. November ke Desember. Nah, kalau memang ada data-data pendukung tadi, kalau itu benar, kita nanti akan cek juga. Kita cek juga nanti apakah betul LHP itu sudah dibuka. Ya, kita akan coba revisi lagi. Baik, apakah bisa salinan dari uji konsekuensi disampaikan nanti sebagai tambahan bukti? Bisa, ya. Kemudian kedua, apakah dari inspektorat jika pembuktian ini kita nanti saran-saran dari anggota majelis, saya ingin memproses ini dengan apakah nanti kalau seandainya pembuktian ini kita perpanjang, memang dengan penyelesaian sengketa ini cepat, tepat dan biaya. Tapi kalau belum dapat sebenarnya belum yang diinginkan, benar-benarnya belum ditemukan, mungkin kita bisa perpanjang dari pembuktian. Nah, apakah nanti kita pasti akan bisa menghadirkan inspektorat kembali dalam kalau memang ada terjadwal sidang lagi, kita siap untuk menghadirkan inspektorat. Kalau juga belum, kita paksa hadir. Nah gitu. Karena memang hari ini entah karena sibuk atau apa, memang nggak bisa datang. Udah telat juga gitu kan. Saya berkontak sekretaris dinas yang selaku PPD pelaksana, lagi ada kegiatan gitu dari pihak yang Ibu Sylvia kemarin, yang datang tetap Ibu Sylvia nanti. Mungkin itu. Kalau memang ada jadwal lagi, kita siap hadirkan inspektorat. Baik, terima kasih Saudara Mohon Pemprov Sumatera Barat. Jadi kepada pemohon sudah mendengar apa yang dipaparkan oleh pemohon tadi, bahwasanya terbuka seandainya ada kunjungan ke sana. Kalau dilihat apakah pernah saudara melakukan kunjungan selain dari surat sejak audiensi, hearing atau sebagainya? Tidak. Apakah dalam monitoring ini tidak menggunakan metode seperti itu? Itu tergantung bagaimana nanti ditungguin. Kalau memang se-open itu kita akan coba kembalikan lagi. Baik. Nah, saya kira sudah terlihat bahwasanya Sumatera Barat cukup baik dalam menanggapi, Pemprov Sumatera Barat cukup baik dalam menanggapi permohonan informasi dari apa yang disampaikan oleh pemohon tadi. Mungkin silakan nanti di internalnya LBH disampaikan bahwasanya demikian yang disampaikan oleh pemohon. Selain dari surat penyurat ini yang berbentuk formal, mungkin alangkah baiknya kalau hadir di badan publik yang bersangkutan untuk memintakan informasi ini. Sementara saya mungkin sampai di sana dulu. Silakan kepada rekan-rekan anggota majelis. Baik. Ya, silakan. Anggota majelis. Terima kasih Bu Ketua Majelis, Saudara pemohon dan termohon. Terima kasih sudah
hadir. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mungkin masukan saya kepada pemohon dulu, karena lembaga pemohon ini kan lembaga besar ya. Tapi dalam hal tadi sudah dimulai buka oleh ketua majelis, ada beberapa hal yang menurut saya itu masih sangat terlalu normatif sih sebenarnya berdasarkan surat ini. Ya, kalau saya tandai, saat ini LBH Padang sedang melakukan monitoring penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat Bapenda Sumatera Barat. Saat ini itu kalau berdasarkan surat ini udah di Desember ya. Di Desember ya. Tentu kemudian ada ya barangkali menurut saya sih sebenarnya begini. Saya juga pengen tanyakan, monitoring ini ada nggak sih semacam program atau dasar hukum apa sebenarnya LBH melakukan itu? Itu yang pertama dulu yang saya tanyakan. Saya ingin mendalami dulu ya, monitoring ini, itu yang saya maksud juga selalu sangat normatif gitu. Monitoring ini ada landasan nggak atau kemudian bagian program kerja atau apa gitu yang menjelaskan bahwa monitoring ini punya sesuatu kekuatan atau landasan gitu. Jangan kemudian nanti ada isu kemudian kita langsung monitoring namanya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, tindak dugaan penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat Bapenda Sumatera Barat. Nah, ini kapan gitu? Juga nggak jelas kan maksudnya, ini yang kapan gitu. Nanti bisa dijawab ya pertanyaan-pertanyaan saya. Ya kalau mestinya kan disebut 2023, 2020 kemarin atau 2000 lalu atau tahun 19-an gitu kan, ini nggak jelas kan. Anda kan sebagai lembaga yang profesional gitu kan. Jadi itu mungkin juga perlu diperhatikan. Nah, kalimat selanjutnya tadi Anda sampaikan bahwa belum mendapatkan informasi. Tetapi kemudian di sini di kalimat selanjutnya berdasarkan informasi. Nah, ini berdasarkan informasi bahwa Inspektorat Daerah Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Pemda. Nah, tadi dikatakan belum mendapatkan informasi, tapi kemudian ada informasi. Nah, jadi itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Majelis, kalau di sini kan kami mengajukan permintaan informasi ya, dan data terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi. Tadi betul ya, kalau tidak ada disebut NHP, LHP, TLHP juga tidak jelas di sini itu. Itu masukan saya sih sebetulnya supaya ke depan hal-hal yang terkait dengan seperti ini tidak normatif, tapi memang jelas konkret gitu. Kalau perlu kemudian punya landasan hukum yang jelas juga gitu. Anda kan sebagai lembaga LBH, supaya kemudian publik juga bisa teredukasi dalam terhadap lembaga atau kemudian juga hal-hal yang terkait dengan permohonan terhadap badan publik. Nah, kemudian selanjutnya saya pikir memang inspektorat memang mesti harus ada di sini ya, kalau biar lebih jelas gitu. Karena kalau kita mau persingkat ini, saya pikir juga sudah jelas bahwa kalau dari BPID mengatakan berdasarkan surat yang dibalas, surat keputusan Gubernur nomor 489/658/2023 tanggal 14/23 tentang perubahan kedua atas keputusan Gubernur nomor 480/1216/2016 tentang daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemda Sumatera Barat pada lampiran 85. Kalau kemudian mengacu kepada surat yang dikirim oleh LBH ini ke Inspektorat, data terhadap hasil kan pemeriksaan Inspektorat, kalau di sini sudah disebutkan bahwa di lampiran nomor 85 kertas kerja pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya itu sudah dijelaskan sebagai data yang dikecualikan. Kalau mau kita persingkat ini kan, persingkat gitu. Nah, selesai sudah gitu. Nah, kalau kemudian tadi Anda punya alat bukti di hasil putusan sidang sengketa di Jawa Barat itu tahun 2022.
Kemudian di Pemprov sendiri sudah membuat surat keputusan gubernur di